meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga kelak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Muslim sampai meninggal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali dengan bulan taubat, bulan zuhud dan bulan untuk melawan hawa nafsu, bulan untuk menyucikan jiwa, bulan untuk bertadarus Al-Quran, bulan untuk qiyamul lail dan memperbanyak kebaikan-kebaikan selama kita masih diberikan umur. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk bersegera menyembuhkan hari-hari dan hembusan-hembusan nafas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak mengisi dan menyibukkan waktu senggangnya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya, maka ia akan disibukkan oleh waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan semenjak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali? Yang pertama, ketika fajar tiba, maka kita buka hari dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana atau ikhtiar untuk membentengi diri dari gangguan syaitan ataupun gangguan jin. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Zikir ini dibaca sebanyak 3 kali setiap pagi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang membacanya 3 kali, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya. Yang kedua, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Bukan hanya dilakukan secara sendirian, akan tetapi sholat yang dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 27 derajat. Apalagi sholat Isya dan sholat subuh ini memiliki keistimewaan yang lebih daripada itu. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shallal Isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka orang itu seakan-akan telah melaksanakan sholat qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka orang itu seperti mendapatkan pahala orang yang melaksanakan qiyamul lail 1 malam suntuk. Yang ketiga, bergabung dengan orang-orang yang ikut serta dalam halaqah, kajian ataupun tadarus Al-Quran di pagi hari. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita hadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar. Beliau berkata, "Ya Abu Dzar, la antaghduwa wa tata'allama ayatan minal ilmi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah." Wahai Abu Dzar, kamu pergi dari tempat tinggalmu untuk mempelajari 1 ayat saja dari Al-Quran. Hal itu lebih baik, lebih utama dari pahala sholat 100 rakaat. Wala an taghduwa wa tata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Sementara apabila kamu mempelajari 1 bab secara utuh, seperti bab wudu, bab sholat, bab siam, bab zakat, dan seterusnya, maka hal itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita pelit terhadap waktu yang kita miliki untuk menggunakan sedikit dari kesibukan kita untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Yang ketiga atau yang keempat, ketika kita berangkat bekerja, maka jangan lupa berniat yang baik agar kita senantiasa mendapatkan pahala ketika bekerja dan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu selama di tempat kerja.
Karena kerja apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat dalam rangka mencari nafkah yang halal, niat supaya keluarga di rumah, baik istri ataupun anak ataupun orang tua yang membutuhkan nafkah, dapat kita berikan nafkah dari jalan yang halal, maka pekerjaan yang terlihat sebagai amal duniawi akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diniatkan dengan kebaikan. Apalagi kita saat ini berada di bulan puasa, maka sebaiknya puasa ini kita jadikan sebagai benteng diri untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, dari kecurangan ataupun dari kejahatan selama di tempat kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Malik dalam kitab Muwatta, "Asyamu junnah, fa idza shama ahadukum fala yarfus wala yajhal." Puasa adalah perisai, puasa adalah tameng diri. Maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata buruk dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Yang kelima, ketika azan asar berkumandang, maka kita upayakan untuk mengajak orang lain bersama kita ke majelis ilmu, majelis yang penuh kebaikan dan keberkahan, agar bertambah pengetahuan kita terhadap ilmu agama, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditambahkan sesuatu kecuali minta ditambahkan ilmu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Selanjutnya, setelah kita hadir di dalam kajian-kajian keagamaan, maka jangan biarkan ilmu itu hanya untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi ilmu harus diajarkan, ilmu harus ditularkan kepada orang lain, minimal adalah orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga terdekat kita. Meskipun ilmu yang kita dapatkan adalah sedikit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketujuh, ketika kita sudah pulang dari bekerja, sampai rumah, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan istri, dan istri membutuhkan bantuan kita, maka bergegaslah membantu. Jadilah penolong bagi mereka, selalu hadapi mereka dengan senyum gembira serta perkataan yang baik, dan ringankanlah keletihan istri yang berbuat baik, yang berbuat banyak untuk kebaikan kita. Hal ini bukanlah aib bagi seorang laki-laki. Hal ini bukanlah suatu sifat buruk bagi seorang laki-laki ketika membantu pekerjaan perempuan di rumah ataupun istri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang banyak membantu, bahkan melakukan aktivitas rumahnya secara sendiri, seperti menjahit baju, membersihkan rumah, bahkan menjahit sandal beliau ataupun memerah susu sapi, unta ataupun kambing, beliau lakukan secara sendiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli," yang artinya orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, sementara saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap istri saya. Yang selanjutnya, betapa besar pahala yang kita raih jika kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita mendermakan, memberikan sedikit rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk memberikan takjil, untuk memberikan buka puasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena orang yang mengeluarkan uangnya, mengeluarkan hartanya untuk keperluan takjil buka puasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa tersebut. Sebagaimana firman atau sebagaimana sabda Nabi, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi,"
Barang siapa yang memberi makan berbuka puasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah menghadapi maghrib atau ghurubus syamsi, terbenamnya matahari, maka salah satu kesunahan adalah bergegas untuk melakukan buka puasa tanpa menunda waktu sedikit pun. Karena bergegas atau ta'jil, mempercepat untuk melakukan buka puasa merupakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Hadis Bukhari Muslim. Orang-orang selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka puasa, dan tentu tidak lupa untuk membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat dan juga faedah untuk kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas takwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du ibadallah, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد فلسطين ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يشكركم فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.